continue bersambung. Terima kasih Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu menghadiri undangan dari kami. Bapak dan Ibu yang hadir, yang rawuh di sini adalah Bapak Ibu yang luar biasa, yang bisa memandang sisi positif dari apa yang kita miliki sebagai aset atau modal di sekolah kita. Kami sampaikan tetap semangat bagi teman-teman yang baru berupaya untuk bergabung bersama kami. Mbak Sinung, Pak Heri, tetap semangat. Mas Amin, Pak Lubis, tetap semangat. Kita tunggu. Mari Bu Arin. Bu Arin karena usia besok PP. Besok PP. Bu Udi tetap semangat memotivasi. Bu Udi udah beberapa kali. Pak Kusnul PP misalnya. Okay. Baik Ibu dan Bapak, kami akan melanjutkan diskusi tentang hari ini, bertemakan tentang aset atau modal. Dari 7 aset atau modal yang kita ketahui bersama tadi, ada aset atau modal tentang manusia, ada tentang lingkungan, ada tentang macam-macam gitu ya, sudah tersampaikan tadi. Nah, yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu, bahwa kita memandang apa yang kita miliki itu mestinya dari sisi positifnya. Jadi seringkali kita berhenti bergerak karena memandang hal-hal negatif dari yang kita miliki. Contoh, kita akan berkegiatan, tapi kok tidak ada anggaran. Kalau anggaran barangkali nanti masuk pada mungkin Derek bisa ditampilkan untuk modal ini dulu. Modal finansial, misalnya Derek Bu Hani bisa ditampilkan untuk slide nomor berapa itu? Kelima. Nah, kita ke slide kelima dulu Ibu dan Bapak. Modal finansial. Kita ingin melaksanakan sebuah kegiatan yang positif. Di satu sisi ada keterbatasan anggaran. Nah, bagi seseorang yang belum bisa memahami sisi positif dari aset atau modal yang kita miliki, ketika tidak ada anggaran, mungkin kita akan berhenti bergerak. Inilah cara pandang kita terhadap modal finansial. Nah, di momen hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu bahwa segala kekurangan dan keterbatasan yang ada di diri kita itu mestinya tidak menjadi masalah atau tidak menjadi faktor untuk kita bisa berhenti melakukan sesuatu. Oh, di sini kok anggarannya tidak mengakomodir, kita cari bagaimana caranya. Contoh lagi misalnya, modal manusia. Kita punya banyak teman sejawat di SMK Tembara, katakan 60 orang. Tentu dari 60 orang itu punya 60 cara pandang, punya 60 karakter yang berbeda dari kita. Kita ingin melakukan sesuatu, program. Dari 60 itu tidak mensupport, ibaratnya kurang mensupport dari upaya kita separuh nih. Mestinya kita punya cara pandang yang positif. Itu tidak masalah. Itu bukan masalah. Itu bukan faktor untuk kita berhenti bergerak. Nah, cara pandang yang positif itu yang belum membudaya di diri kita. Seringkali yang kita pandang adalah kekurangannya. Ah ya wis aku ora ono duwite. Wis, ah ya wis aku kanca-kanca dolan mendukung. Berhenti di situ. Pada akhirnya kita hanya akan stagnan di titik yang sama. Memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Misalnya di sini juga ada modal fisik. Kita belum memiliki lapangan, tetapi teman-teman siswa semangat sekali untuk mengikuti futsal. Ini yang luar biasa yang ada di kita. Modal manusia dari murid itu adalah semangat mereka. Futsal itu luar biasa di kita. Ini lapangan kita belum mengakomodir untuk mereka latihan. Bukan berarti menghentikan kreativitas dan minat anak untuk berkembang pada bidang futsal. Nah, ini yang kami contohkan bahwa dari modal atau aset ini kita harus
mengambil hal-hal positif yang ada. Oh, kita punyanya ini. Yuk, bagaimana kita memanfaatkan yang sudah ada dan tidak menjadikan kekurangan itu menjadi sebuah motivasi yang kurang baik bagi diri kita sehingga kita berhenti berkembang. Itulah yang kita harus ambil dari aset atau modal ini. Ngaten Ibu dan Bapak, sehingga dalam hal hari ini kami ingin mengajak untuk diskusi bersama-sama. Mari kita cari hal-hal positif. Mari kita mencoba membuat cara pandang yang positif. Jangan kekurangannya saja yang kita lihat. Jangan kelemahan kita terus yang kita lihat. Kita harus melihat bahwa semuanya memiliki hal-hal yang positif. Termasuk anak didik kita. Kita selalu begini, cah kok ra iso diarahke, misalnya begitu. Bocah ini kok prakteknya kok belas nggak bisa. Mampel produktifnya belas nggak kompeten, misalnya begitu. Tapi di sisi lain dia punya kelebihan, di sisi lain dia punya prestasi lebih, dan itulah bakat yang mereka miliki. Dan itu sisi positif itu yang mestinya kita lihat, bukan sisi negatifnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita diskusikan untuk modal lingkungan atau alam di sekolah kita ini, modal atau aset yang positif kira-kira apa Bapak Ibu? Luas, areanya masih luas. Ya, terima kasih Bu Budi, areanya masih luas. Lingkungan lagi, mungkin Bapak dan Ibu ada yang lingkungan nyaman, tenang. Mungkin karena Pak Kusnun karena dari kota, dari wilayah Magelang kota, kemudian menuju wilayah Temanggung, di lingkungan sekolah kita di kaki gunung. Mesti perbedaannya agak banyak ya Pak Kusnun ya. Nah, itu adalah sisi positif dari keberadaan kita di lingkungan. Enten boleh Ibu Bapak? Bebas polusi, bahkan polusi dari kebisingan kita juga aman ya. Berbeda dari sama-sama di Temanggung, tapi kalau Ibu Bapak berada di daerah Doksuk itu, di situ lingkungan itu bahkan satu sekolah dengan sekolah yang lain hanya terpisah oleh tembok, ibaratnya begitu, yaitu ada polusi suara yang pasti akan terjadi. Ya, beberapa bisa kita ini kan ya Ibu. Kita punya aset bahwa SMK Negeri Tembara itu dibangun di lingkungan yang nyaman, kondusif, tenang, dari sisi cuaca juga nyaman, di kita masih bisa kita inikan lah, kita terima. Kita bayangkan kalau ada di wilayah yang panas gitu, atau wilayah yang dengan suhu yang dingin sekian minus sekian derajat misalnya, itu tentu akan kurang nyaman untuk belajar. Itu yang harus kita ambil sisi positif. Itu dari lingkungan. Kemudian lanjut Bu, kalau dari finansial yang positif dari sekolah kita Bapak Ibu, dari dukungan finansial atau keuangan, kira-kira apa nih? Ada dana bos, Betul. Dana bos, dana BPU, asli sekolah gratis. Gitu. Itu merupakan modal itu. Bahkan kebanyakan orang tua yang mendukung untuk putra-putrinya daftar di sini kan karena salah satunya sekolah gratis. Dukungan finansial disupport penuh oleh BOS dan BOP. Ada mungkin Bapak Ibu, ada lagi kira-kira yang kaitannya sama finansial? tidak berani mager itu. Yang positif kok Bu, yang positif ya disampaikan saja. Ini kita mengubah cara pandang nih. Jadi jangan mengambil keterbatasan atau mengambil kekurangan kita, tapi apa itu kelebihan kita dari sisi modal finansial. Sekolah gratis tadi positif. Kemudian orang tua, dukungan orang tua nih Bu, support orang tua, betul, karena meskipun gratis dalam beberapa proyek tertentu juga harus ada dukungan dari orang tua. Ini juga akan mendukung modal finansial kita. Nah, itu yang harus kita pandang sebagai sisi positif. Kalau kita melihat kekurangan aja ya
ya udah semua akan jadi kurang di mata kita. Bahkan ketika kita digulirkan dana sebesar apapun, kalau perspektif kita kurang ya kurang. Tetapi dari yang dana minim kita, oke, dari dana ini kita kelola bagaimana caranya kebutuhan murid yang utama itu terpenuhi, ya itu akan menjadi positif kita pola pikirnya. Udah lanjut. Tema bisnis mungkin bisa dijadikan sebagai anggaran nanti bisa dikelola. Oh siap. Betul Bu Hani. SMK ya? Kita di SMK. Kita punya unit produksi, kita punya teaching factory, kita punya center, business center. Itu bisa ke depan berkembang untuk bisa menjadi support finansial ke pengelolaan sekolah. Luar biasa. Kemudian lanjut. Modal politik dan pemanfaatannya. Modal politik Bapak Ibu dengan siswa-siswa kita yang sudah gede-gede ini, mungkin Bapak Ibu bisa ada modal politik yang seperti apa? Ya, betul. Di pemilu perdana besok mereka mungkin ya Bu, 2024 mereka adalah pemilih pemula. Dan kemarin Bapak Ibu ketika kerjasama dengan Capil, kita itu memfasilitasi 400 siswa membuat KTP. Kemarin itu 400 siswa membuat KTP, meskipun yang jadi yang sudah usia 17 tahun. Kalau yang kurang dari itu dalam proses masih. Ya, tetapi dengan itu jadi untuk dukungan modal politiknya jelas kelihatan. Kemarin juga kalau nggak salah kan kita proyeknya ya Pak Heri ya, proyek kita bisa memasukkan proyek suara demokrasi. Kenapa? Karena anak-anak kita itu tepat sasaran banget kalau proyeknya suara demokrasi. Nah seperti itu nih barangkali menjadi modal politik yang baik. Kemudian lanjut Ibu, modal agama dan budaya. Setidaknya di sekolah kita Ibu Bapak meskipun mayoritas masih muslim, tetapi ada beberapa siswa kita yang non muslim, dan memang kalau sekolah umum yang memang kita semua agama memfasilitasi. Ada kegiatan majelis taklim, santapan rohani, pembiasaan pagi, ya, doa pagi dan seterusnya. Kemudian terakhir ya ini buat modal agama dan budaya. Ibu dan Bapak, jadi kesimpulannya terkait dengan modal dan pemanfaatannya ini, kami hanya ingin mengajak, ya termasuk saya sendiri, kadang-kadang juga kurang termotivasi ketika keterbatasan itu tampak di depan mata, ndak iso ya, ndak berhasil ya, penuh tantangan. Tetapi ketika kita merubah mindset, ketika kekurangan itu justru bisa menjadi motivasi kita untuk bergerak, maka kenapa itu tidak kita lakukan? Ya, jadi mari kita pandang keterbatasan yang kita temukan di sekolah kita ini, kadang-kadang airnya belum oke, yang kadang-kadang siswanya masih ada yang terlambat, yang kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Nah itu mari kita jadikan hal-hal yang positif. Ada solusi apa untuk bisa menangani itu sehingga auranya nanti aura yang positif yang keluar. Nah seperti itu. Nah tadi Ibu Bapak ini berkaitan dengan diskusi modal yang ada atau aset yang ada di SMK Negeri Tembara. Mohon maaf tadi kami sudah merekam dan nanti akan kita dokumentasikan. Terima kasih banyak atas kerjasama dan waktu dari Ibu Bapak sekalian. Saya menghaturkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.